Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai nilai referensi total protein pada GRIA3. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Fatima Azahra dengan NIM 236135159, ada Mutia Arika dengan NIM 236136163, ada Wafi Alawiyah dengan NIM 236137172, dan ada saya sendiri, Adinia Sawi Islami dengan NIM 236131181, ada Mutia Nur Awaliyah dengan NIM 236131186, dan ada Elsa Michael Lestari dengan NIM 236131187. Baik, yang pertama, spesimen yang digunakan. Jenis spesimen yang digunakan yaitu sampel darah vena pada setiap subjek. Yang kedua, cara pengambilan sampel. Cara pertama yaitu dipastikan kepada semua subjek sehat tanpa adanya bukti penyakit kronis. Yang kedua, subjek diinstruksikan untuk berpuasa semalaman. Langkah yang ketiga, diambil sampel darah vena sebanyak 3 mili pada setiap subjek. Langkah yang keempat, subjek diposisikan dalam keadaan duduk. Dan yang terakhir, sampel diambil dari subjek di antara pukul 8 sampai 9 pagi. Lalu, yang ketiga ada bagian spesimen yang dianalisis. Bagian spesimen yang dianalisis yaitu total protein dari sampel yang diambil. Selanjutnya ada subjek penelitian. Kriteria, semua subjek harus sehat tanpa adanya bukti penyakit kronis seperti penyakit hati, ginjal, tiroid, penyakit menular berat, malnutrisi, tuberkulosis, hipertiroidisme, atau kanker. Jumlah subjek penelitian melibatkan 14.453 individu lanjut usia, terdiri dari 6.103 wanita dan 8.350 pria. Selanjutnya adalah penyakit yang dideteksi. Untuk penyakit yang pertama adalah penyakit hati seperti hepatitis, sirosis. Untuk ciri-cirinya yang pertama, karena penurunan kadar protein serum terutama pada albumin. Gejalanya itu seperti kelelahan, penurunan nafsu makan, ascites atau pembengkakan pada perut, jaundice, dan juga terjadi edema pada kaki. Kemudian penyebabnya itu karena kerusakan sel hati yang disebabkan oleh infeksi virus, kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan, dan juga kondisi autoimun. Untuk penyakit yang kedua adalah penyakit ginjal seperti nefropati. Ciri-cirinya itu kadar protein serumnya rendah, gejalanya seperti edema pada kaki, perubahan warna pada urin, dan juga kelelahan. Untuk penyebabnya itu karena penyakit diabetes, hipertensi, atau bisa juga dikarenakan infeksi. Dan yang ketiga ada malnutrisi. Ciri-cirinya kadar total proteinnya rendah. Gejalanya itu seperti penurunan berat badan, kelelahan, atau tubuh menjadi lemah, kemudian sarkopenia atau penurunan massa otot, dan juga masalah pertumbuhan. Untuk penyebabnya itu karena asupan nutrisi yang tidak memadai, penyakit gastrointestinal yang mengganggu penyerapan. Lalu bagaimana dengan metodenya? Jadi pengumpulan sampel ini melibatkan 14.458 individu lansia dengan usia 60 tahun ke atas di Lianyuan, China dari Januari 2009 hingga Maret 2012. Nah, peserta ini tuh diambil darahnya sebanyak 8 mili setelah puasa semalam antara pukul 8 dan 9 pagi dalam posisi duduk. Lalu pengujiannya ini menggunakan kadar protein total serum yang dilakukan menggunakan Automatic Biochemistry Analyzer, Dimension RxLMar HM Siemens IQ dengan reagen Bioret. Nah, reaksi Bioret ini digunakan untuk mengukur kandungan protein melalui interaksi ion tembaga bivalen Cu2+ dengan ikatan peptida dalam larutan alkali. Analisis statistiknya, distribusi kadar protein total serum diuji dengan Kolmogorov-Smirnov-Z tes untuk memastikan distribusi normal. Rentang referensinya yang ditentukan dengan interval kepercayaan 95%. Analisis regresi linear digunakan untuk mengevaluasi hubungan kadar protein serum dengan usia pada kelompok pria, wanita, dan total peserta. Lalu kriteria inklusi dan etikanya hanya individu sehat tanpa penyakit kronis seperti gangguan hati atau ginjal yang diikutsertakan. Studi mendapat persetujuan dari Komite Etika Rumah Sakit dengan persetujuan verbal dari peserta. Baik, selanjutnya interpretasi data.
Distribusi normal protein total serum pada seluruh individu lanjut usia lebih dari 60 tahun menunjukkan distribusi normal seperti yang ditunjukkan pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov Z, yaitu Z sama dengan 1,206 dan P sama dengan 0,109. Rentang referensi dan distribusi protein total serum pada semua subjek lanjut usia adalah 54,1 gram per liter sampai 82,3 gram per liter. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa melihat pada grafik berikut ini. Selanjutnya, gambar grafik distribusi presentasi protein total serum pada kelompok wanita dengan usia lebih dari 60 tahun. Gambar selanjutnya adalah gambar grafik distribusi presentasi protein total serum pada kelompok total usia lebih dari 60 tahun. Selanjutnya, analisis perbandingan dan tren penurunan kadar protein total serum seiring bertambahnya usia pada kelompok laki-laki dan perempuan. Berdasarkan grafik, kadar protein total serum relatif lebih tinggi pada wanita dibandingkan pada pria dalam kelompok usia sebelum usia 79 tahun. Tidak ada perbandingan signifikan pada penurunan kadar protein total serum pada individu lanjut usia yang berusia lebih dari 80 tahun. Penurunan kadar protein total serum berdasarkan usia terjadi lebih cepat pada kelompok wanita dibandingkan pada kelompok pria. Oke, selanjutnya hubungan antar kadar protein total serum seiring bertambahnya usia. Protein total serum pada kelompok pria, kelompok wanita, dan kelompok keseluruhan berkorelasi negatif dengan usia. Kadar protein total serum juga menurun lebih cepat pada wanita dibandingkan pada pria seiring bertambahnya usia. Hal tersebut dapat kita lihat pada gambar grafik regresi linear hubungan kadar protein total. Sebagai berikut. Yang pertama, grafik hubungan kadar protein total dengan usia pada kelompok pria berusia lebih dari 60 tahun. Berdasarkan grafik tersebut, didapatkan persamaan regresi linear protein total adalah Y sama dengan 0,1342X ditambah 77,363. Dengan demikian, nilai protein total serum pria berusia lebih dari 60 tahun berkurang sebanyak 0,1342 gram per liter pada setiap tahunnya. Oke, sebelumnya telah dibahas mengenai kelompok pria. Sekarang kita bahas mengenai kelompok wanita dan juga kelompok keseluruhan. Oke, untuk kelompok wanita, gambar grafiknya sendiri ada di sebelah kiri. Nah, gambar grafik tersebut merupakan grafik regresi linear hubungan kadar protein total dengan usia pada kelompok wanita berusia lebih dari 60 tahun. Persamaan regresi linear yang didapat adalah Y sama dengan negatif 0,304X plus 90,673. Dengan demikian, jika dilihat dari nilai B-nya, didapatkan hasil bahwa nilai protein total wanita berusia lebih dari 60 tahun berkurang sebanyak 0,304 gram per liter pada setiap tahunnya. Selanjutnya, di sebelah kanan ada gambar grafik hubungan kadar protein total dengan usia pada kelompok keseluruhan berusia lebih dari 60 tahun. Berdasarkan grafik tersebut, didapatkan persamaan regresi linear protein total dengan usia pada kelompok keseluruhan adalah Y sama dengan negatif 0,2136X plus 83,577. Maka jika dilihat dari nilai B-nya, nilai protein total pada lansia berusia lebih dari 60 tahun berkurang sebesar 0,2136 gram per liter setiap tahunnya. Nilai kadar protein total serum menunjukkan status gizi dan fungsi hati. Maka dari itu, jika kita lihat dari data hasil yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kadar protein total serum pada keseluruhan kelompok lanjut usia, yaitu lebih dari 60 tahun, menunjukkan distribusi normal berdasarkan rentang referensi 95% CI, yaitu sebesar 54,1 gram per liter hingga 82,3 gram per liter. Namun, kadar protein total menurun seiring bertambahnya usia. Maka dapat disimpulkan bahwa kelompok geriatri memiliki status gizi dan fungsi hati yang baik. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.